Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Ari Pari. Jumlah orang miskin saat ini kan sekitar 24,7. Nah, dengan corona ini, Pak Ari sudah punya bayangan berapa pertambahan jumlah orang miskin? Ya, dari berbagai survei sebenarnya ada angka-angka yang dibuka begitu ya. Ada yang bilang dari kita kan terakhir 9,22 ya, 22, ada yang bilang sampai 10 sekian, 12 sekian. Ya kita asumsikan saja 12%. Berarti kan hampir 30% naiknya ya. 30% dari yang existing. Dan memang ini kan akibat dari perlambatan ekonomi dan memang tidak ada aktivitas ekonomi ya. Jadi memang setiap pemerintah di seluruh dunia saya rasa akan mengalami masalah yang sama. Setelah ini semua berlalu, adalah yang berikutnya itulah pemulihan ekonomi. Jadi saya kira tentunya kami nantinya sudah harus mempersiapkan beberapa program-program yang menurut saya akan heavy ke pemulihan ekonomi dan mungkin juga tetap perlindungan sosial ya. Kalau masalah kesehatannya sudah turun drastis kan pasti urusan perlindungan sosial, social protection dan pemulihan ekonomi. Kalau social protectionnya sudah aman, setelah itu baru pemulihan ekonominya yang akan gambaran program perlindungan sosialnya seperti apa? Yang pasti program PKH dan program kartu sembako kita sudah perluas ya. Jadi saya kira ini sedikit lebih sudah ada gambarannya. Karena dua anchor program kita ini PKH dan program kartu sembako ini kan memang sudah infrastrukturnya udah jalan lah, sistemnya udah jalan semua. Tapi mungkin nanti tinggal kita lihat apakah perlu kita naikkan besarannya. Jumlahnya mungkin so far masih aman lah segitu, 10 juta PKH, 20 juta, atau mungkin kalau jumlah orang miskin bertambah harus tambah dong Pak. Ini kan kita sudah tambah. Kita sudah tambah dari PKH 9 juta, dari kartu sembako 15 juta. Tapi yang saya mungkin akan sedikit lebih amati yang PKH. Kalau kartu sembako, program kartu sembako ini kan sudah 20 juta ya. Dan dia kan bantuannya tetap 200 ribu. Paling nanti kita lihat apakah mungkin kita perlu tingkatkan indeksnya, naik 250 atau 300 begitu contohnya. Nah PKH ini mungkin yang nanti saya mau coba usulkan dinaikkan penerima manfaatnya apa jadi 15 juta gitu ya. Nilai tunainya juga naik. Nilai tunainya juga bisa naik ya, indeks komponennya bisa naik. Nah setelah itu mungkin kita juga pikirkan yang sifat-sifatnya yang bantuan tetap misalnya, yang di luar ini semua. Apakah itu sifatnya bantuan berupa tunai atau bantuan berupa barang, nanti kita bisa pikirkan. Kita juga harus lihat kondisi kondisi fiskal kita juga, ya kan. Dan begini Bung, ini kan dinamikanya juga begini-begini ya, cukup dinamis begitu ya. Jadi saya kira untungnya kita itu sudah mempunyai dua anchor program yang bisa dibilang cukup efektif lah. Jadi tinggal nanti bermain kembali lagi intensifikasi apa ekstensifikasi atau dua-duanya kan begitu ya kan. Tinggal nambahin nanti program-program yang baru yang mungkin sifatnya adalah yang tidak tercover oleh kedua program ini dan mungkin di daerah-daerah tertentu begitu. Ini bansos kan 3 bulan Pak ya. Sementara kalau kita lihat prediksi pemerintah peak kita Juni. Lalu setelah itu kan recovery dulu ya. Apakah sudah ada pembahasan di kabinet ini akan diperpanjang lagi Pak? Terakhir tadi pagi kita rapat intern dengan Presiden. Bapak Presiden meminta agar kita semua bekerja keras untuk memastikan puncaknya ini di Mei. Sehingga Bapak Presiden ingin setelah Mei kurvanya akan turun melandai gitu. Nah, sehingga semua bantuan-bantuan yang sifatnya bantuan sosial memang saat ini kita programkan untuk sampai Juni gitu. Ya, ada yang Juni, ada yang nanti ada yang Juli juga. Di belakang itu memang yang bansos khusus Covid ini belum ada. Tapi kan kembali kalau ke Kementerian Sosial, kita punya PKH dan kita punya program kartu sembako yang sudah in place begitu. Nah, ya tentunya kita semua berharap dan juga berdoa agar pandemi COVID-19 yang di Indonesia ini bisa mencapai puncaknya bulan Mei dan setelah itu kurvanya akan turun terus begitu. Ya.
Pak Ari, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, sama-sama. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.